Yo guys, kembali lagi tentunya dengan series WSD channel saya. Kali ini saya bakal unboxing lagi produk terbaru dari Ortus X. Ya, bulan ini tuh benar-benar bulan produktif menurutku ya, dari brand Ortus yang cukup rajin mengeluarkan produk-produk yang cukup keren ya, dari sepatu running, sepatu futsal, sepatu bola gitu ya, dan perlengkapan mengenai kebutuhan dengan keadaan yang seperti ini gitu ya. Oke, kembali ke topiknya, dan ini adalah yang kita bahas di episode kali ini, itu produk terbaru dari Ortus X yang memakai ya, atau bahan dasarnya itu kulit hewan asli, dan ini adalah Ortus X Forte Savage FG, dan ini benar-benar keren gitu ya. Dan aku lihat di postingan Instagram dari official Ortus X, itu benar-benar keren gitu ya, dari segi desain gitu ya, itu benar-benar klasiknya dapet, terus jahitannya juga cukup bagus banget gitu ya, dari postingannya gitu ya, dari postingan Instagram dari Ortus X, itu benar-benar keren gitu ya, untuk kita bahas di episode kali ini. Dan seperti apa desain atau detail dari produk Ortus X, yuk kita lihat detailnya bareng-bareng. Nah, ini dia ya, Ortus X Forte Savage FG, ini dia nih ya, size nya itu 39 men, boxnya seperti ini ya. Oke, langsung saja kita buka ya isi dari boxnya. Oke ya, seperti inilah packaging dari Ortus X gitu ya, sama seperti specs lah kurang lebih. Oke, kita keluarin dulu ya dari boxnya. Nah, ini dia udah aku keluarin dari boxnya ya. Kita bahas retailnya dulu. Retailnya itu, nah ini benar-benar kulit ya. Jadi ada samplernya seperti ini, seperti specs lah. Ini benar-benar sampler. Kalau sepatu ini tuh bahannya ya kulit gitu ya, karena bahan kulit itu seperti ini man. Ya, belakangnya itu seperti ini ya. Dan ini kulit sapi ya, atau bisa dibilang ini kalau klaimnya Ortus itu full grain leather material gitu ya. Ya bahasa simpelnya tuh ya kulit sapi gitu ya, dengan kualitas terbaik. Retailnya tuh 499 men, ya 500 lah. Tapi kalian gitu ya, beli di marketplace gitu ya, macam Tokopedia, Shopee, Bukalapak, itu harganya pasti di bawah itu gitu ya. Bisa kurang lebih murah 15% lah gitu ya. Oke, kita bahas sepatunya. Oke, dari samping seperti ini, dan depan seperti ini, kaki bagian dalam seperti ini, serta bagian belakang itu seperti ini men. Oke, ini dari samping seperti ini ya. Ini banyak banget layering di sini, dan itu bagus ya menurutku. Dan ini bener-bener buktiin ya, dia itu serius gitu ya. Ortus itu tuh serius ngebangun produk gitu ya, yang terbaik. Dan ini salah satunya deh. Dan ini gebrakan pertama dengan bahan leather, dan ini cukup berhasil sih menurutku. Ini layernya itu banyak banget menurutku, dan ini bahannya kulit sapinya gitu ya, itu soft banget menurutku, bagus. Dan ini logo Ortusnya ini itu timbul ya nih, dan ini kayak ada fosfornya gitu ya. Jadi kalau kondisi gelap kena sinar matahari itu kayak nyala gitu ya. Saya bakal tampilin videonya gitu ya, kalau kondisi saat gelap terus kita kasih sinar gitu ya, jadi kayak mantul gitu ya, mantulin cahaya, dan itu bagus banget sih menurutku. Oke, ini banyak layering di sini ya, di sini gitu ya. Dan ini ada extra heel counter di bagian heel, di bagian belakang gitu ya. Oke, ini ada lubang-lubang seperti ini. Oke, kurang lebih dari samping seperti ini gitu ya. Layeringnya itu banyak sini gitu ya. Oke, kita beralih ke bagian depan. Bagian depan seperti ini ya. Bentuk stitchingnya juga unik, bagus, simple, dan kelas banget sih menurut gue ini, untuk ukuran sepatu debutan dengan bahan gitu ya, dasar kulit asli gitu ya. Dan model potongannya seperti ini gitu ya, bergelombang. Dan ini pakai tali pipih, bahan polyester, bagus banget sih menurutku. Yang penting detailingnya itu ya, detailingnya itu luar biasa bagus sih untuk ukuran sepatu debutan gitu ya, yang coba main di segmen sepatu kulit gitu ya.
suatu pola berbahan kulit, dan ini cukup berhasil sih menurutku. Simple gitu ya. Ya khasnya sepatu kulit itu seharusnya kayak gini gitu ya, nggak terlalu aneh, nggak terlalu banyak main yang aneh-aneh lah menurutku. Oke, ini lidahnya terpisah gitu ya. Ini lidahnya kulit, terus diembos tulisan Ortus X di sini. Ya, kita beralih ke bagian kaki bagian dalam. Oke, kaki bagian dalam seperti ini. Logo Ortusnya timbul ya, sama seperti kaki bagian luar. Banyak layering di sini, bagus menurutku. Terutama ini ya, layering sini ya, itu bagus. Stitchingnya juga cukup rapi. Nih, cuma kalau ini ya, bagian upper bagian depan ini kalau dibikin agak timbul-timbul gitu ya, macam kayak Copa gitu ya, Adidas Copa atau enggak Ambro ya, Special Eternal Pro gitu ya, yang timbul-timbul, atau enggak Mizuno Morelia gitu ya, itu kan timbul-timbul ini ya, kayak ada pantalan-pantalan gitu ya. Itu bakal makin gila sih menurutku. Daya redamnya bakal makin bagus banget sih. Kita beralih ke bagian belakang seperti ini ya. Nih ya. Ini ya nggak lurus sih menurutku. Nih garisnya. Oke, kita beralih ke bagian insole. Oke, kita lepas dulu ya. Bagian insole ini masih tetap pakai Orthos ya, dan ini empuk banget, dan gripnya juga cukup bagus. Ini pelapisnya bahan fabric. Bagian heelnya ini busanya juga cukup bagus ya, dari tingkat ketebalan busanya. Bagian padding juga cukup bagus, empuk. Dan apakah cukup baik ya dari tingkat ketebalan? Ya lumayan lah, daripada versi yang Raven atau yang Sabre kemarin. Dan ini dari tingkat ketebalan busa cukup baik menurutku ya. Ini. Oke, bagian pelapis bagian dalam dilapisi gitu ya, bahannya juga cukup bagus, nggak terlalu lembut tapi lumayan gitu ya. Oke, kita beralih ke bagian outsole men. Bagian outsole-nya seperti ini, model soplet terbaru ya, pakai teknologi terbaru yaitu Orth Fusion. Jadi ini menggabungkan dua stud gitu ya, stud blade dengan stud model bullet, dan ini motifnya simple, ada penambahan gitu ya motif di bagian sopletnya, dan ini keren sih menurutku. Nih ya, garis tegas seperti ini yang menjadi stabilizer di bagian tengah sini, cukup lentur ya, dan ini motifnya juga cukup bagus sih ini ya, garis-garis ini, dan grip bagian ujung dari studnya juga cukup bagus ini. Oke, kita lihat ya berat dari sepatunya. 184 gram. Wow, gila men. Ini benar-benar sepatu bola berbahan kulit gitu ya, teringan yang pernah aku lihat. Oke, aku ada contoh men, tapi aku nggak ngasih perbandingan secara jelas ya, karena aku sendiri belum bikin video playtestnya Barricada gitu ya. Ini aku ada Barricada Maestro. Kita lihat ya berat dari sepatunya. Nih 218 gram. Oke ya, ini jelas ya, ini lebih ringan. Ini Forte Savex ya, Ortus Forte Savex. Ini lebih ringan. Iya sih. Outsole-nya juga beda ya, lebih kelihatan lebih berat ini daripada ini. Oke, kita lihat ya detail saat sepatu ini dipakai. Nah, itu dia ya detail dari Ortus X Forte Savex FG. Oke, first impression cara masukin kaki ke dalam sepatunya cukup mudah menurutku. Dan setelah kaki masuk ke dalam sepatunya, ini benar-benar nyaman banget gitu ya. Di bagian insole
empuk banget, di bagian padding juga empuk gitu ya, dan di bagian tumit juga empuk banget. Dari tingkat ketebalan busa juga cukup bagus, ditambah ya teknologi quick fit serta penambahan extra heel counter yang menambah lock saat dipakai, dan ini benar-benar nyaman banget saat dipakai. Untuk sizing, ini sepatu ini lebih condong untuk kaki Nero menurutku, karena kakiku sendiri Nero men, jadi hampir nggak ada ruang kosong sama sekali gitu ya di bagian samping kanan kiri, dan di bagian depan juga nggak ada space sama sekali gitu ya, atau ruang kosong. Jadi sepatu ini tuh langsung ngefit gitu ya di kaki, dan menurutku ini feelnya kurang lebih mirip Tiempo Legend 8 yang karakternya emang untuk kaki Nero atau kaki slim. Jadi kaki kalian yang lebar gitu ya disarankan untuk akses kalau pengen langsung break in dengan sepatunya. Oke, dari segi desain, dari angka 1 sampai 10 ini 9 menurutku perfect ya, klasiknya dapet gitu ya, dan teknologi modernnya juga dapet gitu ya. Dan dari segi stitching juga cukup rapi gitu ya, potongannya juga cukup bagus gitu ya, karakternya juga keren banget sih untuk ukuran sepatu berbahan kulit asli gitu ya, yang dibuat secara profesional. Ini benar-benar keren sih menurutku. Dari tingkat kenyamanan, dari angka 1 sampai 10 ini 8, cukup impresif. Di bagian insole-nya juga, di bagian padding, di bagian tumitnya juga cukup empuk gitu ya, dan dipakai sekilas gitu ya, fitting tadi itu cukup nyaman. Jadi dari angka 1 sampai 10 ini 8 ya, keren menurutku ya dari tingkat kenyamanan. Terus apakah cukup rekomendasi dibeli di tahun 2020? Menurutku kalau kalian gitu ya pingin ya sepatu berbahan kulit binatang asli yang bener-bener kulit binatang asli, nggak gimmick ya, dan desainnya cukup klasik gitu ya, ini salah satu rekomendasi ya. Pertama dari tingkat detailing gitu ya, pengerjaan secara detail stitchingnya, model soplet terbarunya, penambahan extra heel counter yang menambah sepatu ini tuh keren banget gitu ya untuk dibeli di tahun 2020. Untuk dari segi harga 499 ini cukup worth it menurutku, malah bisa main di harga 600, 700 ini masih worth it sih menurutku. Apalagi di bagian pelapis, di bagian heel dan paddingnya kalau diganti bahan Alcantara atau bahan suede, ini bakal bener-bener gila sih menurutku ya. Dan ya ini benar-benar worth it lah untuk dibeli di tahun 2020. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya mengenai saran untuk mereview jersey, review sepatu bola, sepatu futsal gitu ya, yang bakal saya bikin konten di episode-episode depan. Silahkan komen di bawah atau follow Instagram saya, linknya ada di deskripsi. Oke, terima kasih udah nonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya. Maju terus YouTuber Indonesia, and see you next video. Ciao, bye.